Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dengan program saing kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkait dengan rasum yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Jokowi kembali mengatakan banyak investor yang mau masuk ke ibu kota negara atau IKN Nusantara. Yang antri ini banyak, hanya mengatur di mana lahan yang sudah clear dan clean, kemudian kawasannya di mana agar ekosistem ini segera terbentuk sehingga kota menjadi hidup, ujar Jokowi kepada awak media di IKN, dikutip dari siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden hari Kamis 29 Februari 2024. Padahal November tahun lalu, Jokowi usai menghadiri Forum Ekonomi Asia Pasifik atau APEC CEO Summit di San Francisco, Amerika Serikat mengatakan bahwa saat itu belum ada investor asing yang masuk untuk proyek ibu kota negara atau IKN. Apakah ada keistimewaan atau privilege secara berlebihan yang diberikan pemerintah kepada investor IKN? Apakah pemerintah mengobrol tanah ibu kota negara Nusantara di Kaltim demi menggait investor semata? Apa dampak negatifnya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur The Future Economic Institute, Bung Yohana Triutomo. Assalamualaikum Bung Yohana. Waalaikumsalam warahmatullah. Bung Nanang. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah harus sehat. Alhamdulillah. Bung Yohana, apakah pemerintah ini mengobrol tanah IKN di Kaltim demi menggait investor semata? Apakah ada permasalahan tanah adat yang terdampak akibat proyek pembangunan ibu kota baru ini, Bung Yohana? Ya, baik Bung Nanang. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi memang dalam banyak kasus pembangunan infrastruktur besar seperti pembangunan IKN ini, pemerintah sering mengobrol dengan menyediakan insentif kepada investor. Nah, agar kenapa, Bung Nanang? Agar proses pembangunan IKN tersebut bisa lebih cepat dan bisa memperkuat basis ekonomi di wilayah itu. Insentif tersebut misalnya tax holiday yang enggak logis ya. Tax holiday infrastruktur perumahan itu pada umumnya dikasihkan jika nilai investasinya menyentuh angka 100 miliar. Nah, ini di IKN ini hanya 10 miliar saja sudah dikasih tax holiday, bahkan selama 30 tahun. Belum lagi misalnya bebas PPh, pajak penghasilan hingga 100% selama 10 tahun. Meskipun begitu, kalau tidak ada jaminan keamanan investasi, ya tetap saja para investor itu ragu, Bung Nanang. Misal akibat status kepemilikan tanah yang masih belum jelas. Jadi tentu investor melihat status kepemilikan tanah untuk proyek ini sebagai jaminan keamanan investasi mereka lancar. Sampai-sampai pemerintah itu merubah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2023 tentang IKN ini dengan disertai himbauan kepada masyarakat, masyarakat adat ya, masyarakat tempat di IKN ini agar tidak risau. Dan bagaimana tidak risau, Bung? Proyek IKN ini pasti akan mengambil alih tanah masyarakat adat setempat yang belum dihuni, apalagi yang sudah dihuni. Dan seharusnya kepemilikan rakyat, kepemilikan tanah secara tradisional atas IKN ini tentunya lebih kuat karena sejarah kepemilikan tanah tersebut sudah sangat lama dari sekedar klaim hukum oleh pemerintah dan pengembang. Apalagi sekedar hak guna bangunan atau hak atas tanah saja. Belum lagi misalnya kompensasinya adil atau tidak. Ya, masyarakat tentu sangat terdampak oleh pembangunan IKN ini. Tanah mereka yang diambil untuk proyek, nilai tambahnya, kerugian-kerugian non materi seperti bisingnya suara kendaraan hilir mudik, keluar masuk wilayah proyek ya, bahkan debu-debu proyek yang berterbangan mengganggu pernapasan warga. Terus kerugian sosial budaya, kerugian lingkungan yang tidak terjaga,
penebangan hutan 250 lebih ya, 250 hektar lebih itu, sungai, keragaman hayati dan sebagainya. Jadi pembangunan IKN ini, Bung Nanang, sebetulnya sangat merugikan dan terkesan dipaksakan sekali. Iya, Bung Yohana, apa ada keistimewaan atau privilege secara berlebihan yang diberikan pemerintah kepada investor IKN? Lantas itu seperti apa bentuknya? Eh, Kemudian, ya, ya, bisa silakan. tadi di atas sudah saya sampaikan, Bung Nanang. Jadi privilege berlebihan pemerintah kepada investor ikan itu diantaranya adalah tax holiday yang tidak logis tadi. Kemudian bebas PPh sampai 100%. Ini kan super aneh gitu loh, Bung. Bisa juga pembebasan pajak itu mungkin berupa pemotongan atau pengurangan tarif jika ada bahan-bahan yang diimpor ya dari luar negeri dalam proyek ini. Misal izin penggunaan tanah, hak guna usaha di IKN mencapai 95%, 95 tahun atau hak guna bangunan selama 80 tahun dikalikan dua. Jadi meski siklus sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, bisa saja regulasi ini ditabrak. Orang iklim politiknya kan memang begitu ya. Kan sekarang ini kan regulasi atau hukum itu semau semau penguasa begitu, Bung Nanang. Ya. Mm-mm. Baik, Bung. Apakah proyek ini telah memanaskan kontestasi politik sehingga membuat Presiden Jokowi berpikir keras menyiapkan penggantinya agar bisa meneruskan proyek tersebut, Bung Yana? Iya, iya, jelas sekali, Bung Nanang. Di antara ontran-ontran pemilu kemarin kan ditengarai begitu. Bagaimana opini para kandidat pasangan capres-cawapres di setiap debat kan bisa kita tahu isu ini kan selalu saja disuarakan oleh paslon tertentu. Di mana paslon ini kemudian memenangkan dalam tanda petik ya, memenangkan dalam tanda petik perhitungan suara ala quick count yang ada dari paslon-paslon yang lain. Padahal jelas sekali, bahkan masyarakat dibuat kaget dengan secara tiba-tiba muncul figur cawapresnya yang menabrak undang-undang itu. Dan hanya gara-gara punya paman, kemudian dia dimenangkan. Ini jelas sekali kalau Presiden Jokowi itu sudah menyiapkan penggantinya, termasuk dalam urusan IKN ini. Ya, jadi pengganti paling baik ya ya keturunannya gitu ya. Ah, terakhir Bung, apakah karpet merah yang diberikan pemerintah kepada investor untuk menggunakan tanah milik negara di IKN sampai nyaris 2 abad ya, berpotensi menghambat realisasi investasi dan memperkeruh konflik agraria? Apakah memang ini proyek banyak banyak nggak beresnya gitu ya, banyak dampak negatifnya? Iya, iya, iya. Tentu saja, iya Bu. Jadi kalau jika awalnya ketika merencanakan IKN ini saja sudah keruh, apalagi sekarang tentu semakin keruh, Bung Nanang. Di antaranya misalnya ketidakadilan sosial dan agraria, ketidaksetaraan ekonomi, problem pemberdayaan lokal dan pembangunan berkelanjutan misalnya, ketidakstabilan sosial dan politik dan sebagainya. Sesungguhnya pembangunan IKN ini untuk siapa sebetulnya? Kalau kalau mengacu yang sudah berjalan selama ini, tampak sekali ini bukan untuk rakyat ya. Kalau untuk rakyat kan eh, harusnya bangunan-bangunan yang ada itu lebih banyak perumahan karena memang rakyat butuh rumah, sandang pangan papan, pendidikan, kesehatan, keamanan itu memang dijamin oleh negara harusnya begitu. Apalagi hadis innamal amalu apa al imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi ini kan jelas sekali. Tapi faktanya justru pembangunan IKN ini lebih banyak diorientasikan kepada para penguasa, pada para oligarki, investor-investor, jangan-jangan justru malah untuk apa jaga-jaga ketika nanti Presiden Jokowi ini lengser, rezim Presiden Jokowi ini berganti begitu. Sehingga jelas sekali apa kegaduan-kegaduan ini muncul karena proses politik yang dilakukan oleh pengambil kebijakan dalam hal ini rezim Presiden Jokowi. Sehingga betul apa yang tadi disampaikan oleh Bung Nanang, proyek ini memang banyak banyak dampak negatifnya begitu, Bung Nanang. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Bung Yohana atas pemaparannya. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat.
Saya Nang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.